Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bi tasyrifi nuril iman wa nawwara qulubahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan aqulu biha fi daril aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Al-ayat. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin sidang umat yang dimuliakan Allah, puji-puji dan juga hanya milik Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama hidayah iman dan hidayah Islam. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan kekuatan dan kesehatan melakukan segala aktivitas, termasuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya yang tetap setia menjalankan sunnah. Lalu Pak mengajak dan mengingatkan khusus kepada diri pribadi kami, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ibadah dan takwa kita dengan takwa yang sebaik-baiknya, yakni imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini marilah kita mentadabburi salah satu firman Allah yang terdapat pada surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, mau aku kabarkan kepada kamu yang lebih baik daripada yang demikian itu, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, jannatun, surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci, wa ridwanun minallah, dan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bil 'ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hamba. Dan juga yang dimuliakan Allah,
ayat ini ada korelasinya dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 14, di mana Allah pada ayat 14 ini mengatakan bahwa sifat manusia itu dihiasi mencintai segala keinginan-keinginan yang sifatnya kesenangan duniawi, seperti mencintai perempuan-perempuan, anak-anak, mengumpulkan harta kekayaan yang banyak, baik dari emas, dari perak, rumah, kendaraan, bahkan kuda-kuda pilihan, hewan ternak, bahkan ingin memiliki tanah yang luas berupa sawah atau ladang. Ini semuanya adalah mata hayat di dunia, kesenangan dunia, yang mana kesenangan dunia ini sifatnya sementara. Mata untuk kesenangan yang menipu. Apakah kita tidak boleh? Sangat boleh. Silakan kita memiliki segala kesenangan-kesenangan duniawi dengan syarat, dengan catatan jangan sampai kita lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita lalai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan melalui surah Al-A'raf ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu lalai zikir kepada Allah, janganlah kamu lalai beribadah kepada Allah gara-gara mengurusi dan mencintai harta kekayaan anak dan anak-anak. Barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, baik di dunia terlebih lagi di dunia. Sudah yang mulia oleh karena itu, segala kesenangan dunia, segala kenikmatan dunia, segala fasilitas yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini diupayakan harus menjadi sarana, menjadi alat untuk menggapai kesenangan di akhirat. Mana kesenangan akhirat? Allah menjelaskan di dalam surah Al-Imran pada ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah oleh Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin. Mau aku kabarkan kepadamu dengan kesenangan yang lebih baik. Kalau dilihat redaksinya kalimat aku nabiyukum itu menurut kaidah ilmu nahwu itu diawali dengan hamzah istifham. Apa itu hamzah istifham itu? Hamzah istifham itu sebuah pertanyaan. Jadi aku nabiyukum diawali dengan hamzahnya ini hamzah istifham, sebuah pertanyaan dari Allah. Namun pertanyaan di sini tidak perlu dijawab. Karena istifhamnya istifham takriri. Istifham takriri itu yang tidak membutuhkan jawaban, sebagai penetapan dan penegasan yang mana maknanya itu adalah tamdihul mukhatab dan dikasih mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, bahkan agar supaya kita benar-benar memperhatikan, merasa rindu terhadap kenikmatan akhirat. Jadi kata Allah, aku nabiyukum bi khairin min dzalikum. Aku kabarkan kepadamu tentang nikmat yang lebih baik daripada kesenangan dunia, daripada kenikmatan dunia. Apa itu? Jannatun, surga-surga. Kalimatnya di sini jamak, jannatun. Jadi kalau panjang nunnya itu adalah jamak, bukan jannatun tapi jannatun, bukan satu surga tapi surga-surga. Karena di dalam Al-Quran dan di surat Al-Baqarah bahwa level-level surga itu banyak, kurang lebih ada 7. Ada yang disebut jannatul firdaus, jannatul adn, jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul ilm. Yang kedua adalah darus salam. Level yang tertinggi, derajat yang tertinggi adalah jannatul firdaus. Kata Rasulullah, kalau kita meminta surga kepada Allah, mintalah surga yang terbaik, yaitu jannatul firdaus.
Jadi dia menanggung, dan Allah akan menyediakan surga-surga, bukan satu surga tapi surga-surga, yang mana fasilitas-fasilitas di surga itu adalah di dalam ayat yang lain ada masakin yang thayyibah, tempat tinggal yang sangat mewah, gedung-gedung yang indah, bahkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Sungai-sungainya bukan hanya sekedar dialiri dengan air yang jernih saja, tapi berbagai macam varian air yang mengalir. Bahkan ada sungai yang dialiri dengan min asalin musaffa. Sungai itu dialiri dengan air madu yang murni dan bersih. Bahkan anharun min labanin lam yatabayyar ta'amuhu. Jadi air sungai itu yang diisi dengan air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Beda dengan air susu yang berada di dunia, baru beberapa jam sudah lain rasanya, baru setengah hari juga sudah basi. Tapi air susu yang berada di surga itu tidak akan berubah rasanya. Bahkan wanharun min khamrin ladzatil syaribin, bahkan ada sungai yang isi airnya itu adalah khamr, arak, tapi bukan arak yang di dunia. Kalau arak di dunia pertama haram, yang kedua bisa memabukkan karena bisa merusak otak dan pikiran kita. Tetapi arak yang ada di surga itu adalah ladzatil syaribin, rasanya sangat indah, nikmat, bahkan enak diminum oleh para orang-orang yang minum. Sudah cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan khalidina fiha, segala kenikmatan dan fasilitas di surga itu sifatnya adalah abadi, lestari dan abadi, tidak ada dunia. Kenikmatannya tidak ada dunia. Bahkan wa azwajum mutahharah, akan diberi pasangan-pasangan yang suci, suci dari haid, suci dari nifas. Ketika nanti dijauhi tidak akan hamil, dan suci dari berbagai macam perkara ketika kita menemukan pasangan-pasangan ketika di dunia. Bahkan yang paling utama adalah mendapatkan kenikmatan waridwanun min Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku sudah mendapatkan ridwanullah, Allah tidak akan murka selama-lamanya kepada. Bahkan puncak dari kenikmatan, segala kenikmatan di surga itu adalah ketika ahli surga, penghuni surga, ketika bertemu berwajah dengan Allah tanpa hijab, itu adalah puncak kenikmatan di surga. Waridwanullah akbar, keridhaan dari Allah adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa juga fasilitas di surga itu? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya, ayat 16 Allah menjelaskan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi sifat orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu berkata, selalu berdoa. Jadi bahasa di sini yaqulu adalah ilmu dore, yang mana ilmu dore itu adalah yang dulu adalah zamanul hawa istighfar, yang mananya adalah istighfar. Jadi menunjukkan pada waktu sekarang dan yang akan datang, akhirnya istighfar selalu diulang-ulang dari selama-lamanya. Jadi ciri orang yang takwa yang pertama selalu berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, amanna, benar-benar beriman. Jadi orang yang takwa itu menyatakan dirinya benar-benar beriman dan dibuktikan keimanannya itu dengan berbagai melaksanakan amal saleh. Orang yang takwa juga itu dirinya tidak merasa suci, tidak merasa bersih, justru merasa dirinya kotor, merasa dirinya banyak dosa, dan dibuktikan dengan meminta ampun kepada Allah. Waghfir lana dzunubana, oleh karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak punya dosa, itu artinya bukan sifat orang yang takwa. Kemudian orang yang bertakwa itu punya sifat rasa takut kepada Allah, takut atas siksa Allah, takut azab neraka. Di
dibuktikan dengan berdoa waqina azabannar, dan jaga pelihara kami ya Allah dari siksa neraka. Sudah cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh bertakwa itu adalah as-sabirin, sabar ketika melaksanakan ibadah. Kemudian sabar ketika dihadapkan dengan sebuah kemaksiatan, untuk menghindarinya walaupun kemaksiatan sudah ada di depan matanya dan dipandang menyenangkan kalau dilakukan, tapi dia sabar untuk menghindarinya supaya tidak terjerumus terhadap kemungkaran atau kemaksiatan. Juga sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat musibah. Kemudian yang ketiga, wasodikin, orang yang takwa itu punya sifat sodikin, jujur dalam ucapannya, jujur perilakunya, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada sesama manusia, jujur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur insya Allah hidupnya akan sukses. Wal qanitin, sifat yang keempat, orang yang takwa itu adalah qanit. Apa itu qanit? Taat, patuh terhadap aturan Allah, dan dia sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Misalnya dia melaksanakan sholat, ketika melaksanakan sholat tidak hanya sekedar menunjukkan kewajibannya saja, tetapi dia bersungguh-sungguh diperhatikan bagaimana syarat dan hukumnya sudah terpenuhi atau belum, bagaimana gerakannya sudah baik benar sesuai dengan contoh dari Rasul atau belum, bagaimana bacaan-bacaan pada waktu sholat sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah tadi atau belum. Jadi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya, tidak hanya sekedar menunjukkan kewajiban saja. Kemudian yang kelima, ciri orang yang takwa itu adalah wal mufikin, menginfakkan sebagian hartanya, baik yang sifatnya wajib seperti apa, seperti zakat kalau dia tidak nisab, apa yang sifatnya mustahab seperti sedekah. Jadi orang yang takwa punya sifat, ada rasa peduli terhadap orang lain, ingin membantu orang yang lain karena dia dermawan. Yang terakhir, orang yang takwa itu adalah mempunyai sifat wal mustaghfirina bil ashar, selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Karena waktu sahur itu adalah sulusul lail akhir, sepertiga akhir malam, yang mana yang termasuk sa'atul mustajab, waktu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar kemungkinannya ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dijawab. Akan di dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari maupun Muslim, janji Allah pada sepertiga malam pada 3. Allah berfirman seperti ini, hal min sa'ilin, apakah pada saat ini, pada sepertiga malam ini ada orang yang meminta, fa'ayahu, aku akan memberinya. Hal min da'in, apakah pada saat ini, di sepertiga malam ini, ada orang yang berdoa, fa'astajibahu, aku akan mengijabahnya. Hal min mustaghfirin, apakah pada saat ini ada orang yang memohon ampun, fa'aghfirullahu, maka aku akan mengampuni. Jadi 3, janji Allah di sepertiga akhir setiap malam ini, janji Allah akan memberi kepada orang yang meminta, akan mengijabah kepada setiap orang yang berdoa, dan Allah akan mengampuni kepada orang yang minta ampun pada waktu sahur. Mudah-mudahan nilai-nilai dan sifat-sifat takwa ini dimiliki oleh kita, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang ada di nanti di surga, yaitu jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Sidang rumah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nilai-nilai ketakwaan yang dijelaskan Allah pada surah Ali Imran ayat 16 dan 17 dimiliki oleh kita, dan kita harus berupaya untuk memilikinya. Bahkan
diusahakan menjadi akhlak kepribadian di dalam diri kita. Jika nilai-nilai ketakwaan kita sudah mampu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu diimplementasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengindikasikan bahwa melaksanakan ibadah kita berhasil. Salah seorang ulama tafsir, Syekh Muhammad Abdul, di dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan, inna likulli ibadatin minal ibadati shahihati asarun fi taqwimi akhlaqil qalbi biha wa tahdhib nafsi. Idza wujidat suratul ibadah khaliyatan min hadzal anak lam takun ibadah. Sesungguhnya ibadah yang baik, ibadah yang shahihah, ibadah yang berhasil, asarun, ada asar. Apa itu asar? Dampak positif terhadap dirinya, bisa ada pengaruh terhadap dirinya. Taqwimi akhlaqil qaimi, dalam rangka menegakkan akhlak yang baik. Jadi nilai-nilai ketakwaan diusahakan harus sebagai alat di dalam diri kita, itu menunjukkan ibadah kita berhasil. Tetapi kalau apabila kita melaksanakan ibadah tapi nyatanya tidak bisa mempengaruhi terhadap akhlak kita, lam takun ibadah, itu tidak termasuk ibadah yang berhasil. Lagi mudah-mudahan segala nilai-nilai ketakwaan ini bisa dimiliki oleh kita dan kita harus ada upaya untuk memilikinya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan hidayah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.